Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Ashoki seri 192. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Ashoki merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hoki sebagai wadah diskusi kasus-kasus permasalahan di bidang onkologi ginekologi. Perkenalkan, saya Mahida El Salvi sebagai MC Ashoki pada sore hari ini. Selama 1 jam ke depan, kita akan berdiskusi dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Dan tidak lupa kita mengucapkan terima kasih untuk rekan sejawat SCOG, konsultan onkologi ginekologi, serta guru besar yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu secara rutin setiap hari Rabu sebagai peserta ASHOGI. Baik, di sini sudah hadir narasumber yang sudah siap membagikan ilmunya. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Yang pertama, Dr. Riza Rifani, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, RSUP Haji Adam Malik. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Eh, eh, dokter, ya, dokter selamat Mahida. sore, dokter. Selamat sore, dokter Dery, dokter Tovan, dokter Tri, dan para hadirin sekalian. Baik. Narasumber kedua dengan Dr. Tri Apriliawan, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi RSUP Persahabatan Jakarta. Selamat sore, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya, Dokter Dery, Dokter Tovan, Dokter Risa, dan sejawat sekalian. Terima kasih, dokter. Dan yang akan memandu acara jalannya diskusi sore hari ini sebagai moderator kita dengan Dr. Dery Edianto MKet Obstetrik Ginekologi, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, RSUP Haji Adam Malik Medan. Selamat sore, Dr. Dery. Selamat sore, dokter Mahida. Sore dokter, terima kasih. Itu tadi narasumber dan moderator pada sore hari ini. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk mengundang Sekjen Hoki untuk memberikan sambutan dan membuka acara kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Mahida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam hormat, salam sehat untuk semua. Di sini ada kakak dan adik saya, ya, yang sudah tidak asing lagi, Dr. Dery, luar biasa ya. Nanti kita akan dengarkan pantun penutup ya. Saya mohon izin ada pantun pembuka dari saya. Ya, kemudian Dr. Tri dari Jakarta, Dr. Riza juga dari Medan ya. Ini kayaknya tidak imbang nih, 2-1 nih. Dr. Tri siap ya. Di sini sudah ada pakar-pakarnya, alhamdulillah ya. Mohon izin saya dalam hal ini mewakili tentunya Bapak Ketua Umum kita, Dr. Pramana, yang mengamanahkan barusan ya bahwa beliau saat ini berada di Madinah ya. Mudah-mudahan ibadah umrohnya betul-betul mabrur ya dan mabrurah ya dengan nyonya begitu ya. Jadi saat ini kita seru sekali nih Dokter Dery, Dokter Tri dan Dokter Riza ya bahwa kita akan mendiskusikan ya tentang fertility sparing ya. Jadi bulan ini adalah fertility sparing in gynecology cancer. Mohon izin saya juga background-nya agak-agak bising ya. Jadi saat ini kita akan membahas tentang fertility sparing pada kanker serviks ya. Waktu pekan lalu kita pada sel ovarium ya, pekan depan pada sel endometrium dan juga nanti pada akhirnya kita akan menghadirkan Prof. Bus ya. Prof. Bus dari Surabaya untuk membahas adanya fertility sparing pada kanker ginekologi antara batasan dan bagaimana harapan kita begitu ya. Jadi kalau kita melihat di sini tentu fertility sparing adalah dalam rangka kita ingin mendapatkan fertility outcome ya terhadap pasien-pasien kanker ginekologi kita, dalam hal ini adalah kanker serviks ya. Jadi kalau kita melihat dari dulu ya rasa-rasanya kita nggak terlalu penting sebenarnya dulu ya karena kita melihat pasien kanker serviks kita anaknya udah 5 ya dokter Dery ya, anaknya udah 4 gitu kan. Nah sekarang ternyata bergeser pada usia muda ya. Kalau kita melihat data dari Cancer Registry selama 25 tahun lamanya, ini sekali laporan kepada profesor dokter sekalian ya,
Jadi selama 25 tahun lamanya dari tahun 2000 yang terdata di Cancer Registry Hogi itu ada 14.613 kasus kanker serviks. 14.613 diantaranya usia kurang dari 35 tahun itu adalah sekitar ya 0,8% ya, jadi sekitar 122 kasus itu 0,8%. Jadi artinya rendah, kurang dari 1% sebenarnya ya pada usia kurang dari 34 tahun penderita kanker serviks ya. Namun kalau kita lihat dari trennya ternyata meningkat ini Dokter Riza, Dokter Tri ya, meningkat 5 tahun terakhir kita terkejut sekali. 5 tahun terakhir ternyata kalau kita lihat tadi 25 tahun itu ada 122 kasus di antara 14.613 kasus ya. 5 tahun terakhir ada 72 kasus. Bayangkan, itu lebih dari 50%, seperlima kurun waktu merupakan lebih dari separuh dari kurun waktu yang 25 tahun itu ya. Jadi artinya ini tren kanker serviks semakin mudah nih. Jadi tantangan kita gimana melakukan tracheektomi, konisasi ya, simpel maupun tracheektomi radikal dan bagaimana indikasi-indikasinya. Di sini sudah hadir pakar-pakarnya, saya tidak akan berpanjang lebar. Tentu kita akan seru sekali ya. Mohon dimanfaatkan dengan sangat sebaik-baiknya Profesor Dokter sekalian di sini, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan pada praktek sehari-hari. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat mengikuti diskusi kita yang luar biasa rasanya ya. Jadi saya mohon izin ada pantun pembuka ya. Pantun pembuka, saya minta tolong cakepnya ya Dokter Mahida ya. Kalau Dokter Dery nggak cakep nggak apa-apa juga. Tapi saya mohon Dokter Riza sama Dokter Tri juga ya. Ini juga tiba-tiba saya nggak pakai bantuan AI ini ya. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Cakep. Lihat Dokter Dery, Dokter Tri dan Dokter Riza di kursi goyang. Cakep. Fertility sparing pada kanker serviks sangat menantang. Yes. Semoga tidak lagi membuat kita mabuk kepayang. Cakep. Wah, makin banyak Walaupun ahli agak pantun maksa sekarang. ya. Penerusnya Dokter Dery. Baik, sekian. Lebih kurangnya sekali lagi mohon maaf. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Dokter Dery, Dokter Riza dan Dokter Tri atas segala macam ya ininya ya sumbangsihnya ya. Hanya Allah yang bisa membalasnya. Terima kasih juga untuk support dari profesor dokter sekalian yang selalu begitu setia mengikuti Asogi. Sekian dari saya. Salam hormat sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembalikan ke Dokter Mahida ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sofwan sudah membuka acara pada sore hari ini. Apabila peserta ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau menuliskan pertanyaan di fitur Q&A yang telah disediakan. Baik, saya tidak akan berlama-lama, langsung saja kita mulai dengan pemaparan dan diskusi kepada moderator Dr. Dery Edianto, MKed Obstetrik Ginekologi, Spesialis Obstetrik Ginekologi, Subspesialis Onkologi. Kami persilahkan. Terima kasih Dr. Mahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guru besar, senior dan sejawat sekalian, peserta rutin webinar Asfogi. Hari sore ini kita bercerita tentang mempertahankan fungsi fertilitas pada penderita kanker serviks. Tadi Ibu Sekjen Dr. Tovan sudah menyampaikan bahwa kasus-kasus kanker serviks usia muda itu semakin banyak. Kita bisa maklumi karena sekarang ada tren menunda kehamilan ataupun menunda pernikahan, tetapi kita tidak bisa menyangkal perilaku seksual generasi muda sekarang itu sangat mempermudah terjadinya atau terpaparnya dengan infeksi HPV. Jadi tidaklah menjadi hal yang aneh kalau terjadinya kanker serviks itu pada pasangan-pasangan, pada ibu yang masih ingin mempertahankan fungsi kehamilan. Nah, untuk ini kita ada dua orang ahlinya. Kita akan bertanya kepada dua ahlinya. Tapi sebelum masuk ke ahlinya, Dr. Tovan pakai pantun, masa saya nggak pakai pantun. Jadi pantunnya begini. Pergi tamasya naik motor. Baik berangkat di pagi hari. Sore ini saya jadi moderator dalam acara Asfogi, yaitu. Nah, pembicara kita ini udah
sekarang ini ada teman seruangan kerja saya, Dr. Riza Rifani, SPOG, sub SP Onkologi, tentunya dari Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Umaji Adam Malik. Kemudian kita punya pakar kedua kita, ya Dr. Tri Apriliawan, SPOG, sub SP Onkologi, dan beliau dari Rumah Sakit Persahabatan. Nah, untuk tidak membuang waktu, kita sudah habis 10 menit, maka saya berikan kesempatan kepada siapa ini? Terserah, dicap cicuk antara Dr. Tri atau Dr. Riza yang akan presentasi lebih dahulu. Ya, bisa. Saya duluan, Dr. Ica? Oke, silakan. Dr. Tri, silakan, Dok. Ya, Segala hormat. Silakan. Ya. ya. Baik, izin share PowerPoint-nya. Udah tampak PowerPoint saya? Kelihatan, Dok. Sudah? Ya, sudah. Tapi belum slideshow. Iya, bentar. Ya, baik. Slideshow sekarang. Hilang lagi ya? Sharing saya. Oke, sebentar ya. Sudah keluar hasilnya? Malah hilang. Yang tadi udah ada, tinggal diklik di slideshow-nya aja. Ini malah hilang. Hilang orang ya. Ya, itu masalah. Baik, Dokter Dery aja nggak apa-apa. Dokter Risa aja dulu nggak apa-apa. Nanti saya coba slideshow Dokter, lagi. Dr. Riza, silakan Dr. Riza, ada Ya. mau disampaikan? Baik. Silakan Dr. Riza. Terima kasih, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Guru Besar, Sekjen Hogi, Dr. Tovan, moderator guru saya, Dr. Dery Ediarto, dan sejawat narasumber, Dr. Tri Apriliawan, dan sejawat para peserta Hogi, Ashogi sekalian. Merupakan kehormatan bagi saya dapat berbagi pada sore hari ini pada Ashogi. Saya akan membahas sebagian mengenai fertility sparing pada kanker ovarium. Seperti kita ketahui bahwa pada kanker serviks, maaf. Seperti kita ketahui bahwa kanker serviks itu merupakan kanker urutan keempat kanker pada wanita, di mana menurut data Globokan 2022 sebanyak 660.000 kasus setiap tahunnya yang akan menyebabkan mortalitas setengahnya, ya sekitar 348.000 kasus. Nah, seperti mungkin tadi Dr. Tovan sudah menyampaikan bahwa dewasa ini kanker serviks yang didiagnosis pada usia muda, yaitu antara 35 sampai 44 tahun itu semakin meningkat. Kemudian, seperti kita ketahui juga bahwa terapi standar bahwa untuk stadium dini untuk kanker serviks itu adalah histerektomi radikal, kemudian ditambah dengan pelvic lymphadenektomi bilateral, di mana histerektomi radikal itu meliputi pengangkatan uterus, kemudian eksisi parametrium dan vagina bagian atas. Untuk kanker serviks stadium lanjut, dilakukan dengan radioterapi dengan atau tanpa kemoterapi sebagai radiosensitizer. Nah, dengan meningkatnya screening kanker serviks, kemudian apalagi ditambah dengan kewajiban melakukan screening pada kanker serviks di beberapa negara, maka diagnosis kanker serviks itu secara dini lebih banyak ditemukan, di mana 37% didiagnosis di bawah usia 45 tahun. Kemudian dewasa ini semakin banyak wanita itu menunda kehamilan, ya. Dan berikut juga dengan pola penyebaran dari tumor atau kanker serviks ini yang jarang dia mencapai ke endometrium atau ke ovarium, sehingga merupakan dasar terapi alternatif pada kanker serviks stadium dini itu untuk melakukan preservasi fertilitas, ya. Nah, sebelum kita melakukan fertility sparing surgery atau untuk preservasi fertilitas,
harus dipastikan dulu bahwa memang ada permintaan dari pasien untuk melakukan fertility sparing. Karena biar bagaimanapun, kalau menurut saya memang harus kita jelaskan kepada pasien bahwa terapi ideal itu yang seperti apa. Kalau misalnya memang pada CA cervix stadium 1A 2 sampai 2A mungkin yang tadi dikatakan adalah dengan radikal hysterektomi sama pelvic lymphadenectomy. Namun kalau misalnya memang pasien ada keinginan yang kuat untuk melakukan fertility sparing atau keinginan ingin memiliki anak, nah kita mempunyai alternatif terapi untuk itu gitu. Kemudian usia di bawah 40 tahun. Kemudian dari pemeriksaan klinis dimungkinkan untuk dilakukan fertility sparing surgery, yaitu untuk pasien-pasien dengan stadium 1A1, 1A2, dan 1B1 dengan ukuran tumor yang di bawah 2 cm. Kemudian tipe histopatologinya merupakan squamous cell carcinoma atau adenokarsinoma. Baik ini dengan yang LVSI atau lymphvascular space invasion-nya yang positif atau negatif. Ya. Nah, yang penting juga kita melakukan imaging atau menentukan bagaimana keterlibatan parametrium atau kelenjar getah bening pada pasien-pasien yang menginginkan fertility sparing. Jadi kita dari pemeriksaan CT scan maupun MRI preoperatif dapat kita tentukan apakah sudah ada penyebaran atau keterlibatan dari kelenjar getah bening. Nah, yang berikutnya ya sejalan dengan permintaan pasien harus dipastikan bahwa pasiennya itu tidak ada kendala yang fertilitas, bahwa tidak ada riwayat fertilitas. Jadi kalau misalnya pasiennya memang kesulitan untuk melakukan fertilitas, ya kita tidak anjurkan untuk itu. Jadi misalnya pasien dengan endometriosis misalnya, dan kemungkinan kalau misalnya dia pun mau mempertahankan fertilitas, memang sebaiknya dengan uh, assisted reproductive therapy. Jadi dengan assisted reproductive technique yaitu atau dengan in vitro atau bayi tabung. Berikutnya, fertility sparing itu sebaiknya dilakukan di pusat onkologi ginekologi. Jadi kalau misalnya memang tidak memungkinkan dilakukan fertility sparing, jadi bisa dilakukan pengobatan definitif untuk itu, gitu. Nah, ini juga tidak dilakukan pada tumor yang jenis histopatologi yang jarang atau agresif, seperti neuroendokrin, clear cell, kemudian HPV independent karsinoma, maupun karsinosarkoma. Nah, tadi saya katakan bahwa keterlibatan KGB harus dipastikan. Jadi kalau misalnya kita melakukan eh, tindakan fertility sparing surgery, memang harus diawali dulu dengan pemeriksaan sentinel node atau limfadenektomi. Jadi untuk memastikan bahwa tidak ada keterlibatan KGB. Dan yang berikutnya tujuan dari fertility sparing surgery ini adalah mengangkat tumor dengan batas sayatan tumor bebas tumor. Beberapa teknik untuk fertility sparing, yang pertama trachelectomy radikal, ini diprakarsai oleh Dr. Daniel Darjen tahun 87, di mana dilakukan vaginal radikal trachelectomy, ya, vaginal radikal trachelectomy, di mana dilakukan pengangkatan serviks, batas vagina dan parametrium. Trachelectomy radikal indikasinya stadium 1A2 sampai 1B1 dengan tumor kurang dari 2 cm, LVSI yang positif, kemudian tidak ada metastasis KGB dan tidak ada invasi stroma. Trachelectomy radikal ini dapat dilakukan dengan pervaginal, kemudian perabdominal maupun dengan bantuan laparoskopi. Ya. Prosedur adalah pengangkatan vagina, pengangkatan serviks dan batas atas vagina dengan jaringan paraservikal dan paravaginal disertai dengan limfadenektomi radikal. Jadi kalau misalnya trachelectomy perabdominal, kita lakukan pembukaan abdomen, kemudian kita ambil parametrium, ya, sejauh parametrium, kemudian batasnya sekitar 3 cm, 2-3 cm dari serviks. Nah, kemudian ini dilakukan dengan diusahakan preservasi arteri uterina, ya. Kemudian kalau misalnya untuk
pervaginal dapat dilakukan tracheektomi dari vagina ya. Namun parametriumnya tidak seluruhnya terangkat. Nah, jadi kalau misalnya untuk eh, radikal tracheektomi sebelum dilakukan tracheektomi memang harus dilakukan dulu limfadenektomi pelvik bilateral. Nah, dari tindakan tracheektomi radikal ini, luaran onkologi menurut penelitian dari Plante dan kawan-kawan, angka rekurensinya kurang dari 5%, dengan angka kematian kurang dari 2%, kemudian angka bebas rekuren selama 5 tahun itu sekitar 96%. Menurut penelitian dari Qbal dan kawan-kawan, dari vaginal radikal tracheektomi, angka rekurennya sekitar 3,9%. Kalau tumor di bawah 2 cm, angka rekurennya sekitar 2,6%. Kalau tumor di atas 2 cm akan lebih meningkat 10 kali lipat jadi 23,9%. Sedangkan kalau misalnya dari abdominal radikal tracheektomi, angka rekuren 3,4%, bila tumornya kurang dari 2 cm 1,2%, dan bila tumor di atas 2 cm akan meningkat sampai 12,5%. Dari luaran onkologi ini tracheektomi radikal cukup bagus untuk angka rekurensinya cukup kecil sehingga dapat dilakukan untuk fertility sparing untuk menghindari angka rekuren yang tinggi. Nah, luaran obstetri menurut Plante dan kawan-kawan bahwa angka keguguran trimester pertama dan kedua itu trimester pertama sekitar 20% dan trimester kedua sekitar 4%. Prematuritas 4% dan lahir pada cukup bulan itu 75%. Kubal dan kawan-kawan dari vaginal radikal tracheektomi, angka keguguran trimester 1 dan 2, kalau trimester 1 sekitar 22,4 dan kedua sekitar 10,3. Prematuritas sekitar 26,6, lahir term itu sekitar 67,2. Sedangkan untuk angka prematur pada abdominal radikal itu cukup tinggi 44,4%. Jadi untuk prematuritas pada kedua penelitian ini terjadi pada trimester kedua biasanya. Yang kedua adalah tindakan konisasi. Konisasi biasanya dilakukan untuk lesi prakanker high grade ya, diperkenalkan oleh Arnold Stumdorf 1916 sebagai suatu tindakan amputasi serviks. Konisasi adalah prosedur eksisi serviks berbentuk kerucut pada daerah zona transformasi untuk mengangkat lesi. Tipe konisasi itu ada dua, ya cold knife conization, memakai memakai pisau bedah, dan loop electrocauterization excision procedure atau LEEP. Indikasi pada stadium 1A1 dan stadium 1A2 yang LVSI negatif. Konisasi pada stadium dini ukuran kurang dari 2 cm, tipe histologi resiko rendah, dan batas sayatan harus bebas tumor. Jadi konisasi bila tumor terbatas pada serviks kurang dari 2 cm dan dilakukan eksisi berbentuk kerucut. Dari konisasi luaran onkologinya, angka rekurennya cukup rendah, 1A. Kalau stadium 1A itu 0,4%, stadium 1B 0,6%, ini menurut penelitian Zhang dan kawan-kawan. Nah, trial conserve itu angka rekurensinya sekitar 3%. Luaran obstetri untuk kehamilan menurut Zhang sekitar 36,1%, keguguran 14,8%, dan prematuritas sekitar 6,8%. Menurut Nezar dan kawan-kawan dari 1.047 pasien, kelahiran hidup 86,4% dan prematuritas 25,1%. Kemudian ada tindakan tracheektomi simple. Tracheektomi simple, beberapa penelitian pada tumor mengatakan bahwa tumor yang kurang dari 2 cm kemungkinan keterlibatan parametrium itu cukup kecil, kurang dari 1%. Penelitian dari The Netherlands Group melakukan radikal hysterektomi itu tidak mempengaruhi survival pada pasien dengan ukuran tumor kurang dari 2 cm dan indikasi stadium 1A1, 1A2 dengan LVSI negatif.
trachelectomy simple ini dapat menjadi pilihan di mana prosedur trachelectomy simple prosedurnya amputasi serviks pada bagian endoservik namun tidak diambil daerah parametrium. Menurut Plante, luaran onkologinya 5 tahun progression free survival sekitar 97,9% dan overall survival 97,6%. Terdapat satu kasus rekuren dari penelitian Plante, jadi angka kematiannya sekitar 2%. Manio dan kawan-kawan menilai angka rekurensi sekitar 3%. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya pasien dengan tumor di atas 2 cm dan masih ingin fertility sparing? Nah, pilihan alternatif adalah dengan melakukan kemoterapi neoadjuvan. Kemoterapi neoadjuvan ini tujuannya adalah untuk mengecilkan ukuran tumor sehingga memungkinkan dilakukan fertility sparing surgery. Nah, jadi sebelum dilakukan operasi, dilakukan dulu pastikan limfadenektomi pelvik untuk memastikan ada tidaknya keterlibatan dari KGB. Kemudian baru dilanjutkan dengan pemberian adjuvan kemoterapi dan fertility sparing surgery bila KGB-nya negatif. Regimen kemoterapi yang sering digunakan adalah cisplatin lipofamid dan paclitaxel atau karboplatin paclitaxel dan cisplatin paclitaxel. Menurut penelitian Guancam dan kawan-kawan, yang sering digunakan adalah regimen TIP, yaitu 99,1%, di mana fertility surgery-nya yang sering digunakan adalah trachelectomy radikal vaginal dengan respon komplit 39% dan respon parsial 45,6%. Luaran onkologi dari pemberian kemoterapi adjuvan ini menurut DTV-nya dan kawan-kawan dari 209 pasien angka rekurensinya sekitar 7%. Menurut Van Col, dari 338 pasien angka rekurensinya untuk vaginal radikal hysterektomi sekitar 10% dan abdominal radikal trachelectomy 6,9%. Angka kematian pada vaginal radikal trachelectomy sekitar 2,9% dan vaginal radikal 2,9% dan abdominal radikal trachelectomy 3,4%. Menurut Burbano dan kawan-kawan dari 205 pasien, angka rekurensinya 12,8% dengan angka kematian 2,8%. Jadi kesimpulannya untuk fertility sparing ini ditujukan pada pasien dengan stadium dini 1A1, 1A2, dan 1B. Kemudian harus dipastikan tidak ada keterlibatan parametrium maupun kelenjar getah bening. Prosedur yang dapat dilakukan adalah kondensasi, trachelectomy simple, atau trachelectomy radikal. Neoadjuvan kemoterapi dapat diberikan untuk mengecilkan ukuran tumor sebelum prosedur tindakan. Dengan angka rekurensi rendah dan tingkat keberhasilan kehamilan yang baik, fertility sparing surgery dapat menjadi pilihan pada pasien-pasien yang menginginkan anak. Kemudian merupakan pilihan pengobatan bagi wanita yang ingin memiliki anak. Mungkin demikian. Terima kasih Dr. Dery atas kesempatannya. Ya, terima kasih Dr. Riza yang telah memaparkan panjang lebar tentang fertility sparing pada stadium awal kanker serviks. Saatnya saya beri kesempatan Dr. Tri. Mungkin Dr. Riza sudah cerita banyak lebar tentang teori. Dr. Tri mau menambahkan teori, bersilakan. Apalagi kalau menambahkan pengalaman itu lebih menyenangkan untuk kita. Silakan Dr. Tri. Ya, baik. Sudah tampak? Ya, silakan. Tapi masih belum slideshow. Sudah? Yes. Ya, sudah tampak. Baik, ya seperti kita mulai lagi. Sebetulnya sudah secara garis besar sudah disampaikan oleh Dr. Risa tadi. Saya hanya menambahkan bahwa pada data dunia berdasarkan Globocon 2022 memang CA cervix nomor 4, tapi untuk negara berkembang seperti Indonesia mungkin menempati nomor 2 ya setelah CA payudara. Terus kemudian memang di luar negeri angka yang usia muda tinggi 37-45% mungkin dikarenakan sistem screening mereka sudah bagus sehingga belum jadi CA dia sudah ketemu dahulu. Kalaupun ketemu sudah masih stadium lanjut, bukan sudah jadi stadium tinggi seperti
di negara-negara maju atau berkembang. Sehingga 85 kasus kematian tuh dan 80% kasus baru dan 90% kasus kematian pasti terjadi di negara berkembang, ya, karena ketemunya pasti stadium sudah lanjut. Jadi kalau ditanyakan pengalaman saya selama saya itu cuma satu kali saya menemukan pasien kandidat untuk dilakukan konservatif fertility sparing surgery pada usia serviks, tapi setelah lakukan MRI ternyata tidak memenuhi syarat sehingga kita batalkan. Ya, kemudian syaratnya sama seperti dokter Lisa tadi, mungkin tambahannya yang perlu kita pakai mungkin kalau imaging mungkin MRI ya, bedanya MRI-nya CT scan. Kalau CT scan itu kalau kita mau melihat whole body itu atau lihat pemandangan luas itu, mau lihat bunga, ada bunga apa aja, melihat KGB mungkin kita pakai CT scan. Tapi kalau untuk melihat localize dengan melihat seberapa jauh besar tumornya, itu mungkin MRI lebih baik. Dengan invaritas plus minus maksudnya apa? Dengan kemajuan teknologi esis reproduksi teknik, kemungkinan untuk kehamilan itu makin meningkat pada pasangan yang sulit hamil, misalnya dengan cytoplasmic insemination atau morfologi sitoplasmik inseminasi, sehingga kemungkinan untuk implantasinya lebih besar karena sudah menghilangkan faktor-faktor yang merugikan. Ya, memang jenis kankernya yang tadi, jangan sampai yang neuroendokrin. Kalau neuroendokrin mungkin kelihatan kecil di bawah, tapi mungkin kemungkinan besar dia sudah metastasis ke organ jauh. Dan makanya yang dipakai adalah yang squamous dan adenos CA. Usianya ada yang mengatakan 40 dan 45 tahun, sama. Terus kemudian yang dilakukan adalah kolonisasi. Ya, tadi sama sudah didapatkan sama dokter Lisa tadi. Jadi kalau kolonisasi kemungkinan dapat kehamilan dengan cara spontan mungkin lebih besar, tapi pada pasien-pasien dengan radikal tracheektomi kebanyakan menganjurkan langsung maju ke ART. Pertanyaannya kan berapa lama sih dari setelah kita lakukan suatu tindakan pasien itu diperbolehkan untuk hamil? Itu masih ada beberapa data mereka mengatakan antara 6 sampai 12 bulan setelah tindakan baru direncanakan untuk proses kehamilannya. Ya, rekam buahnya sudah disampaikan. Terus kemudian yang pertama, ya, terus kalau ditanyakan bagaimana risiko kolonisasi, ya mungkin tetap stenosis ya. Yang lebih disarankan ialah dengan menggunakan laser atau klip karena proses kejadian terjadinya stenosis lebih sedikit, ya. Sehingga kalau sukses sambil dengan tanpa ART lebih banyak pada kolonisasi memang ya. Kalau tracheektomi rata-rata memang sarannya langsung dilakukan ART. Terus kemudian tracheektomi sama seperti dokter Lisa tadi, memang angka kehamilannya cukup tinggi, tapi ya tingginya karena ART juga. Jadi pada pasien itu syaratnya salah satunya susahnya di Indonesia untuk kita adalah saat kita masalah uang. Pasien kita kebanyakan BPJS, satu screeningnya jelek, datang sudah stadium lanjut, kalaupun ada kemudian kita tawarkan untuk ART, untuk fertility sparing, mereka akan mengatakan akan kesulitan kalau kita sarankan untuk ART. Itu masalah. Sama seperti tadi sudah digerakkan oleh Darnan, abdominal tracheektomi oleh Smith, ya. Kemudian yang berkembang sekarang ada berdasarkan laporan dari laparoskopi approach to cervical cancer yang menggunakan laparoskopi yang mengatakan bahwa dengan laparoskopi ternyata angka rekarensinya lebih tinggi daripada melakukan abdominal radical hysterectomy. Maka IRTA melakukan analisa data dari 4,5 tahun, ternyata dari hasilnya dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan bermakna antara minimal invasif dengan abdominal radikal tracheektomi. Juga untuk harapan hidupnya ternyata hampir sama antara laparotomi dan laparoskopi. Yang mungkin tidak berbeda karena dia kan stadiumnya memang sangat awal, kurang dari 2 cm ya. Berbeda dengan kalau kita melakukan radikal hysterectomy kan kemungkinan tumornya lebih dari 4 cm, 2 cm, 4 cm ya. Jadi kemungkinan untuk penyebarannya memang lebih tinggi. Kalau yang tracheektomi kan sarannya kurang dari 2 cm.
Kemudian dikenalkan les radikal tadi sudah disebutkan oleh Dr. Risa. Penelitiannya konsep, ya, ini kurang 2 cm, squamous, lesi, pre-op, imaging tidak. Ya, kekambuhannya jadi memang lebih rendah, hampir sama dengan kalau radikal, sehingga sama seperti radikal sekarang, radikal histektomi kan ada lebih less radikal daripada yang dahulu-dahulu untuk mempertahankan fungsi-fungsi yang lainnya akibat karena radikal histektominya. Jadi pada tracherektomi juga dikembangkan less radikal. Itu nanti less radikal itu misalnya vaginanya cuma diambil 2 cm, parametriumnya ke kanan kiri cuma diambil 1-2 cm, nggak seperti kalau radikal histektomi. Radikal histektomi kan pada radikal tracherektomi, kalau abdominal kan sampai dinding pelvis kita mengejarnya, atau kalau pada yang less radikal mungkin sampai kita persimpangan dengan ureter aja kita ngambil parametriumnya. Ya, rekaransinya secara sistematik NESAT yang diri, ya, ternyata tidak berbeda, tapi untuk fertilitasnya memang pada yang vaginal, pendataan vaginal lebih besar. Ini datanya, ternyata kehamilannya cukup tinggi dan rekarensinya ternyata rendah. Ya, ini datanya ternyata dilakukan pada apa? Ternyata pada 1B pun mereka melakukan kolonisasi dan simpel tracherektomi, mungkin ini dengan dilakukan kalau besar sekali mungkin dilakukan suatu neoadjuvan kemoterapi dahulu, ya, dari data NESAT tabelnya. Ini kalau les radikal mungkin dari itunya pengambilan jaringannya tidak terlalu radikal, modified radikal hysterectomy. Histopatologinya sudah mengatakan setelah di follow up ternyata tidak ada perbedaan bermakna antara adeno-CA dan squamous CA setelah evaluasi 3 tahun. Yang ada adalah ukuran. Ada yang mengatakan bahwa ini ada yang lebih tinggi tapi kekambuhan, tapi ternyata karena ukurannya tidak sesuai dengan yang masuk dalam kriteria. Bagaimana dengan 1B2 dengan tumor lebih dari 22 cm? Ya, sebetulnya ini enggak standar. Ini bukan standar untuk terapi fertility pada CA cervix. Karena CA cervix hanya pada yang early stage, yaitu 1A sampai 2A. Tapi apakah diperbolehkan? Boleh, tapi dengan informed consent yang lebih ketat pada pasien ini, ya. Ya, ini kriteria kelayaannya 2 cm, ya. Kehamilannya ya sekitar sampai itu. Ini yang diberikan obatnya, ya, dengan 1B1 kurang dari 3 cm, dia mereka membagi-bagi lain. Dilakukan apa PRND, ya sama seperti Dr. Risa tadi, sebelum melakukan suatu tindakan, salah satu les surgery adalah laparoskopi limb adenektomi dulu. Jadi kalau pada kolonisasi LVSI negatif kan kita tidak melakukan, ya, LVSI kan cukup kolonisasi aja. Tapi kalau pada pasien yang LVSI negatif, ya 1A LVSI negatif, tapi begitu LVSI positif kemudian sampai 2A harus dilakukan evaluasi KGB dulu. Biasanya kita kan di Indonesia kan hanya berdasarkan data, ya, ke pengalaman, ya, kita bisa bilang saya cuma 1 semua. Jadi onkolog, data mereka melakukan laparoskopi dulu dengan sentinel node, dengan diberikan marker, dilihat KGB-nya. Kalau KGB-nya positif pada sentinel node, langsung dibatalkan terapi untuk fertility sparing-nya, langsung dilakukan terapi definitif dengan radioterapi. Jadi bukan radikal, tapi terapi definitif dengan radiasi. Ya, kalau dibatalkan tindakannya. Yang lagi diteliti adalah kontesan yang meneliti tentang penggunaan NAC pada bulky cervix stadium 1B2 dengan ukuran 2-4 cm, diberi NAC, kemudian diikuti dengan fertility surgical, ya, fertility sparing surgical. Itu sedang diteliti oleh Contessa, menambah penelitiannya. Pada locally advanced cancer, apakah keinginan punya anak diperbolehkan? Ini sangat-sangat dilematis dan perlu sangat sekali untuk penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang resiko-resiko dan kedepannya seperti apa. Memang ada dilakukan, digunakan dengan
cara inseminasi di ovariumnya diambil dulu, dipreservasi jaringan ovarium. Ada juga yang dengan dilakukan bayi tabung, nah, terus disimpan kemudian itu dan rata-rata mereka menggunakan yang tidak bisa kita diakui di Indonesia, yaitu surrogasi, yaitu nyewa ibu atau uterine transplantation, transplantasi uterus. Baik. Transportasi ovarium transplantasi ini transposisi atau memindahkan ovarium naikkan, jadi ovariumnya itu kita potong uh, dari uterusnya, terus kemudian kita naikkan untuk menghindari area yang akan kita radiasi, karena pada pasien dengan locally advanced terapinya adalah radiasi. Awal tujuannya adalah untuk preservasi untuk hormonal, tapi ternyata kemudian dikatakan bisa untuk preservasi untuk kehamilannya. Ya, itu nanti mungkin pada kasus-kasus yang ke depannya radiasi akan digunakan untuk early stage, untuk terapi early stage, karena kemajuan teknik radiasi mungkin bisa dikembangkan untuk itu, karena pada radiasi yang berkembang ke depan fungsi dari endometrium segala macamnya pada early stage yang tidak memenuhi syarat dilakukan operasi bisa tetap terjaga. Jadi radiasinya hanya pada serviksnya aja. Ya. Ya, ini yang sudah pernah dilaporkan, ya. Ya. Jadi dia pada associated retrieval setelah dilakukan ini ovarium transplantation atau transposisi, osositnya diambil kemudian diberikan pada surrogate mother. Hasilnya adalah kehamilan kembar yang sehat. Ya, ini yang dilematisnya adalah kalau pasien CA kan apakah perlu segera penanganan atau dapat ditunda. Kalau dapat ditunda dalam waktu 2 minggu, nggak bisa ditunda dalam waktu 2 minggu, biasanya yaitu tadi ovarium transposisi, kemudian diberi DNR analog kalau dia obat kemoterapi, atau ovarium tissue preservation. Jadi dinding jaringan ovariumnya diambil kemudian ditanam di bagian tubuh, misalnya ke lengan, ke daerah perut yang tidak terkena radiasi, untuk kemudian suatu saat akan ditanamkan kembali ke uterusnya, bukan ke uterusnya ya, ke ligamentum cardinalnya biasa di situ. Tapi ini masih penelitian semua. Ya, kalau bisa ditunda baru dilakukan embryo cryopreservation atau oocyte cryopreservation, nanti kemudian yang ini yang diarahkan ke arah selipid atau ke arah uterus transplantasi. Ya, ini uterus transplantasi sudah lama dikenal pakai pasien-pasien untuk yang Mayer-Rothatsky-Kushner-Hauser syndrome, MRKH syndrome. Ini pada pasien yang tidak punya uterus tapi dia punya ovarium. Ya, jadi pasiennya diberikan transplantasi uterus. Pertama kali malah dilakukan di Arab Saudi, tapi kemudian tidak berhasil. 3 bulan kemudian dilakukan pengangkatan dari uterusnya. Pada 97% karena MRKH ini, kelainan genetik, hanya 1 report yang terbaik yang bisa untuk data pada cervical cancer. Yaitu pada wanita 25 tahun yang dilakukan radikal hysterektomi dengan pasien dengan 1B1 ukuran 3 cm. Terus kemudian diperiksa-periksa, ternyata HPV-nya negatif selama evaluasi. Terus kemudian mendapatkan donor dari ibunya, ya. Terus kemudian dia hamilnya 2 kali sebelum dilakukan close hysterectomy. Close hysterectomy mengangkat uterusnya, ya, jadi dilakukan close hysterectomy. Jadi ini 1 report yang ada yang baik, meskipun ada beberapa studi kasus atau laporan yang mengatakan dilakukan pada wanita hamil, tapi yang terdokumentasi dengan baik sampai dia hamil 2 kali hanya 1 kasus untuk pasien dengan ganasan serviks. Ya, untuk kedepannya atau datanya yang kita harapkan adalah new teknologi dari radiasi, perkembangan dari terapi dengan intensity modulasi radioterapi atau MRI guiding radioterapi atau image guiding brachy radioterapi. Mungkin kalau
tumornya kecil kurang dari 0, apa, invasinya kurang setengah senti, terus kemudian dilakukan MRI, tidak ada invasi yang lebih dalam, tidak bisa ada resiko operasi, mungkin brachytherapy dengan image guiding dan guiding gambar bisa diberikan. Atau yang mungkin akan berkembang ke depan adalah proton terapi. Ini hanya mengejar terapi yang hanya mengejar pada sel-sel yang abnormal dengan tetap menjaga sel-sel yang normal. Ya, ART-nya mungkin makin berkembang. Ada beberapa kasus yang stenosis, ternyata dilaporkan tidak bisa masuk lewat serviks. Mereka melakukan intrametrium transplantation atau DP, direct intraperitoneal insemination. Jadi sperma yang sudah dicuci, di washing segala macam, dipreparasi, dimasukkan lewat kafum 12, melewati kafum 12 ke dalam intraabdomen sehingga uptake langsung ke ovariumnya. Itu yang ada laporan saat ini. Jadi kesimpulannya, kanker yang banyak didapat pada wanita dan kematian pada wanita di negara berkembang yang mulai banyak pada wanita yang masih memerlukan fungsi reproduksinya, bisa dilakukan fertility sparing surgery pada stadium awal, yaitu 1A dan 1B1, dengan kriteria yang sangat ketat dan diusahakan dengan pencitraan dahulu dengan menggunakan MRI. Yang bisa dilakukan kalau tanpa LVSI 1A, 1A1 bisa dilakukan kolonisasi. Kalau pada yang 1A2 sampai 1B1 harus dilakukan tracheotomy atau medical tracheal bagi yang radikal atau simple, dengan harus memperhatikan fungsi dari keterlibatan kelenjar getah beningnya. Begitu ada keterlibatan kelenjar getah bening, maka tindakan harus dihentikan, dilanjutkan dengan langsung kita berikan adjuvant terapi berupa konkuren kemoradiasi. Harus kemudian kehamilan cukup tinggi, meskipun beberapa literatur menganjurkan dilakukan teknik reproduksi berbantuan. Ya, pada tracheotomi seperti disebutkan, pada kata pervaginam lebih banyak. Angka kekambuhan tidak berbeda sebermakna pada teknik operasi, kalau dilakukan radikal tracheotomi atau tracheotomi simple, ya, antara pervaginam, abdominal maupun minimal invasi surgery yang laparoskopi sekarang berkembang robotik. Untuk jenis histologinya harus yang adeno dan squamosa atau adeno, jangan yang neuroendokrin dan lain-lainnya. Antara yang radikal dan less radikal juga tidak berbeda bermakna. Syarat utama fertility sharing, tidak ada kelebatan kelenjar. Ya, jadi LVSI-nya kalau negatif untuk 1A1, kalau 1A1-nya LVSI-nya positif, harus kembali ke perlakuan untuk 1B sampai 2A, yaitu sentinel node atau limfadenotomi dahulu, laparoskopi. Jika positif ditunda, dihentikan, langsung dilakukan terapi adjuvant CRRT. Kalau dia negatif, baru dilanjutkan untuk tindakan fertility surgery. Ya. Untuk yang bulky mass bukan standar, juga untuk yang lokal advance juga bukan standar. Ya, tapi semuanya kembali perlu inform dan consent karena masih ada resiko kekambuhan pada pasien, dan juga kalaupun hamil nanti ada resiko kelahiran prematur, terus kemudian kematian dari kehamilan keguguran, itu masih ada resikonya. Demikian Dokter Dery, tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Tri dengan tambahan informasinya. Di sini saya lihat chatting pertanyaan masih belum ada. Mungkin ya kita bisa maklumi ya, kasusnya sedikit, kemudian tindakan ini mungkin sudah sangat-sangat spesifik untuk onkogin, apalagi untuk sejawat kita yang SPOgin non onkogin mungkin menjadi ya sedikit bosan atau apalah. Nah, untuk ini mungkin saya memberi kesempatan kepada guru besar, senior, yang mempunyai pengalaman, ya dipersilahkanlah dengan raise hand untuk menyampaikan
pengalaman-pengalamannya itu akan menambah informasi kita yang di Indonesia ya, yang kita tadi disampaikan oleh Dr. Riza dan Dr. Tri itu tinjauan kepustakaan dari referensi yang kita dapat dari luar. Jadi mungkin kita bisa undang lah guru-guru kita, guru-guru saya atau senior-senior sejawat sekalian yang pernah melakukan terapi konservatif, eh, bagaimana pengalamannya atau hasil dari tindakan konservatifnya. Sementara itu, ya saya mau berbagi cerita juga. Saya pernah melakukan radikal trachelectomy berdua dengan Dokter Riza. Ya, itu lama Dokter Riza ya, 10 tahun lalu barangkali ya. Udah cukup lama. Jadi memang tadi disampaikan Dr. Riza, memang kita sepakat kalau bisa ini tindakan dilakukan di rumah di center onkologi karena kita harus di backup dengan frozen section yang baik. Jadi waktu itu kita lakukan abdominal, kemudian kita laparotomi. Ya memang kita kemarin itu tidak pakai sentinel prosedur ya, kita tidak ada isosopan blue, jadi kita ambil aja KGB-nya, alhamdulillah negatif. Kemudian kita lakukan reseksi sekitar dekat ismus lah itu ya. Kita confirm lagi ke PA, ternyata free margin. Nah, barulah kita sambungkan cervixnya, sorry, cervix ulang lagi. Bagian bawah uterus itu ke bagian vagina. Ya, ya kita lihat-lihat dari YouTube saya waktu itu. Jadi waktu menyambung eh, bagian bawah uterus dengan vagina, rupanya agak agak sulit. Ya, yang di bagian belakangnya agak sulit bagian posteriornya ya sudah terjahit dengan bagian posteriornya ya bagian anteriornya jadi lebih mudah. Nah, sayangnya ini pasien ini beberapa waktu kemudian saya rasa mungkin setahun kemudian saya ketemu lagi pasiennya jangankan hamil malah divorce dia dengan suaminya. Kita harapkan bagaimana cerita kehamilan ya. Ya ternyata pasien divorce dan sampai sekarang kita nggak pernah ketemu lagi, nggak pernah kontrol ya itu memang lagu klasik lah itu ya. Pasien kan memang sudah merasa nyaman. Mudah-mudahan dengan tidak kontrol lagi karena sudah tidak ada tanda kekambuhan, jadi kita nggak tahu lagi ceritanya apakah memang tidak kambuh atau selain dari itulah kita tidak tahu. Tapi yang jelas fungsi untuk fertilisasinya sama sekali kita tidak bisa ikuti karena tadi mereka pisah. Itu satu pengalaman. Mudah-mudahan uh, itulah yang bisa bisa kita bagi sama Dr. Riza ya. Dr. Ya, Riza dok. ada Betul, dok. ada cerita ya, bagaimana tidak nyamannya kita ya. Kita Iya. hanya panduan YouTube saja. Selama pendidikan saya pun saya sama Mm-mm. seperti inilah Dr. Tri, Dr. Riza juga bercerita tentang teori begini 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 begini. Tidak pernah melihat langsung. Ya. Waktu di Belanda juga kita tidak lihat yang operasi radikal tracheotomy, malah apa itu operasi eksentrasi itu ada beberapa kali kita saksikan, ya, yang tidak berani saya lakukan di Medan, sementara tracheotomy yang tidak pernah lihat langsung, dicoba di Medan. Itu sekarang, nah ada ini saya sangat senang ini ada yang Q&A. Inayatullah Rifai, bila usia akhir hamil apakah harus lakukan OI sirot? Karena ini ya silahkan. Apakah eh, sudah kita lakukan? Ini tentu yang cerita ya. Oke lah terserah apapun dia tracheotomy atau konisasi. Apakah kita perlu menjaga supaya jangan terjadi inkompeten? Perlukah dilakukan pengikatan dasar uterus atau sisa serviks? Ya silahkan. Mungkin Dokter Tri punya pengalaman. Silakan Dokter Tri. Berdasarkan yang kami baca, memang disarankan dilakukan sirokar ya. Terus kemudian kembali pada rencana untuk persalinannya. Jadi kalau persalinannya nanti misalnya pada konisasi gitu kan, sebenarnya persalinannya bisa per vaginam atau kayak bisa per vaginam, sirokarnya akan dilepas ketika mau mendekati aterum. Tapi kalau memang direncanakan seksi sersaria, sirokarnya nggak perlu dilepas supaya dia bisa hamil kembali untuk berikutnya. Jadi kemarin kalau radikal tracheotomy biasanya memang langsung dipasang sirokarnya. Itu aja. Makasih. Ya, terima kasih Dr. Tri. Jadi sama lah seperti kami juga kita ikat waktu. Nah, waktu itu kita mengikatnya kita tidak punya tape.
Jadi kita ikat saja dengan prolin Ah, yang paling besar itu. Ya, udah sampai situ. Nomor berapa saya nggak tahu. Pokoknya saya minta prolin yang paling besar yang ada di kamar operasi. Ya, kita jahit, ya melingkar. Kemudian ya plus. Saya nggak punya informasi apapun dari pasien tersebut. Malah namanya pun saya lupa. Nah, itu. Terima kasih, Dokter Tri, Dokter Riza. Itu mungkin versi saya. Versi Dokter Riza yang ya melihat dari dok. sisi sebelah kanan pasien. Terima kasih dok. Eh, jadi kalau misalnya kalau hamil pada pasien dengan kanker serviks yang dilakukan fertility sparing surgery, eh, reference mengatakan bahwa dianggap suatu high risk pregnancy dok. Jadi suatu kehamilan risiko tinggi. Jadi memang pada trachelectomy radikal maupun trachelectomy simpel itu dilakukan sel klase dok untuk mencegah apa namanya itu eh, untuk menutup serviks bekas serviksnya itu dok. Jadi eh, ada berkatakan eh, beberapa referensi mengatakan itu karena kehamilan risiko tinggi, jadi sel klasenya nggak dilepas lagi. Jadi disarankan untuk seksi sesaria dok, seperti itu dok. Tapi kalau kolonisasi mungkin karena kemungkinan inkompetensi serviksnya lebih besar, jadi mungkin bisa di sitrokernya apa sel klasenya bisa dilepas, kemudian per vaginam. Namun itu dia katakan bahwa ini dianggap suatu high risk pregnancy, jadi dianggap eh, persalinannya dilakukan seksus cesaria dok. Demikian dok, terima kasih. Ya, terima kasih, Dokter Riza. Jadi pada dasarnya bahwa dengan kondisi ibu wanita-wanita sekarang yang tadi dikatakan cenderung menunda pernikahan atau cenderung untuk menjadi hamil, kemudian dengan perilaku seksual yang memungkinkan terpapar dengan HPV, kemudian tingkat screening kita yang mudah-mudahan ini akan kalau gencar sesuai dengan rencana WHO, maka kita di masa yang akan datang itu akan lebih sering berhadapan dengan lesi-lesi prakanker ataupun kanker yang stadium dini yang menantang kita untuk mempertahankan fungsi fertilitas. Jadi untuk onkogen yang akan datang ya mungkin tindakan-tindakan radiasi mungkin akan jauh berkurang, akan masuk kepada tindakan-tindakan yang lebih konservatif. Saya rasa itu dahulu ya, Dokter. Mungkin tambahan juga, Dokter Jerry. Ya Mungkin silakan mungkin Dokter Tri dengan. mungkin ada pertanyaan, kapan Oh kita ya, ada melakukan satu lagi. cholecystectomy? Kapan kita melakukan cholecystectomy pada pasien-pasien yang kita lakukan fertility surgical staging apa surgery ya? Itu masih debatable juga karena kita tahu bahwa ACRP itu sesuatu yang bisa dicegah dan dikatakan tanda kutip itu sembuh sebetulnya ya. Jadi debatable, jadi ada beberapa penelitian mengatakan bahwa kalau sudah fertility-nya cukup, itu seperti saya endometrium itu kan, langsung close hysterectomy, sambil melahirkan, sambil kita lakukan hysterectomy. Tapi pada saya sampai saat ini masih debatable, apakah perlu dilakukan close hysterectomy untuk pasien yang sudah tercapai fungsi fertilitasnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Tri. Di injury time kita masih ada satu pertanyaan dari sejawat Dokter Rantri Wulandari. Nah ini, dan kan kalau artinya follow up post tindakan itu mungkin tidak harus onkologi yang melakukan, sejawat SPOG juga bisa melakukan. Nah sekarang bagaimana follow up-nya? Apakah berbeda follow up yang radikal dengan radikal hysterektomi dengan radikal trachelectomy? Silakan, nah, Dokter Tri atau Dokter Riza, silakan. Terima kasih dok. Jadi kalau untuk follow up-nya Sama dikatakan saja. bahwa sebaiknya dalam 2 tahun pertama selama per 3 bulan itu dilakukan apa namanya pemeriksaan klinis, terutama klinis dilihat, kemudian ditambah dengan pemeriksaan sitologi pap smear juga bisa dilakukan untuk melihat apakah ada tidaknya rekurensi. Kemudian kalau misalnya kita curiga baru kita lakukan pemeriksaan imaging dokter. Kalau misalnya memang ada kecurigaan rekurensi. Demikian dok untuk Ya, follow up-nya. Dokter Tri. Ya, kalau melihat laporan yang dilakukan suatu tadi yang transplantasi tadi, mereka melihatnya juga dengan HPV DNA-nya. Jadi kalau HPV Ya. DNA-nya dia negatif, karena kita tahu kalau HPV persisten itu kan bisa jangka panjang ya, tetap ada resiko sehingga bukan hanya saya servis juga saya vagina juga bisa. Ya, jadi
dia kan menyarankan juga kalau yang itu ya HPV DNA juga, jadi secara klinis dan secara uh, pap smear tadi juga kita lihat uh, secara fisik, jangan lupa spekulum, terus kemudian ya kalau perlu ya kita lakukan pemeriksaan HPV DNA pada pasien ini. Oke, terima kasih Dokter Tri. Jadi pada prinsipnya follow up radikal tracheotomia sama hysterektomi radikal prinsipnya sama, karena kekambuhan itu biasanya di lokal. Jadi pemeriksaan ginekologi sesuai dengan apa keluhan pasien, kemudian tentu pemeriksaan ginekologi biasa, apalagi yang untuk kasus-kasus yang ini tracheotomi atau kondensasi itu kan stadium yang sangat dini. Jadi kemungkinan kambuh jauhnya itu mungkin tidak seperti kalau kasus-kasus yang lebih tinggi. Nah, saya rasa waktu kita sudah lewat, takut saya ini diputus oleh panitia, tapi sebelum diputus, ini Dr. Tovan sudah buat, makanya sudah muncul kameranya, hilang lagi, sudah muncul lagi, daripada saya ditagih, saya berikan dulu sepatu baru yang berkualitas, biasanya terbuat dari kulit, untuk menjaga fungsi fertilitas, masih bisa walaupun agak sulit. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Cakep, makasih Dr. Dery, Saya kembali. Dr. Riza, makasih. Ya, terima kasih Dr. guru besar Tovan. senior yang telah mengikuti acara kita. Saya kembalikan ke Ibu panitia Dr. Maida, silakan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kelemahan. Kalau mau pantun lagi, pantun gaya Medan, logat Medan. Kalau ada jarum yang patah, siapa pula lah yang matahkan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohonlah dimaafkan. Itu logat Medan. Terima kasih. Cakep, pasti dimaafkan. Tidak ada yang patah lah, Dr. Dery. Ya, makasih Dr. Maida. Terima kasih dan apresiasi yang besar kepada moderator dan narasumber pada sore hari ini. Ada Dr. Dery, Dr. Tri, dan Dr. Riza. Tidak terasa sudah di penghujung acara. Sebelum kami tutup acara, kami ingatkan sekali lagi, ada acara di akhir tahun, yaitu INASMID 2025, dengan tema State of Art, Update in Gynecologic Tumor, Evidence, Innovation, and Implementation pada tanggal 12 hingga 14 Desember di Bandung. Acara ini terdapat simposium dan workshop yang menarik yang bisa kita ikutin. Untuk para peserta agar mengecek pelataran sehat secara berkala dan menyelesaikan pembelajaran sampai batas hari Jumat. Jangan khawatir, bagi peserta yang tertinggal untuk seri sore hari ini bisa mengakses di YouTube beserta dengan seri-seri sebelumnya. Terima kasih banyak atas perhatian seluruh peserta ASHOGI. Sampai jumpa di ASHOGI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak. Terima kasih. Terima kasih Dr. Tovan, sekali Dr. lagi, Dery, Dr. Pak, Dery. Dr. Rida. Terima kasih. Assalamualaikum. Tetap sehat selalu. Assalamualaikum.